Para suster, bruder atau brother atau romo yang hadir dan ibu bapak saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Hari ini perayaan syukur. Temanya syukur. Jadi kita semua diundang untuk masuk dalam kebahagiaan pasangan ini. 26 tahun lalu dalam perjalanan kesetiaan Edwin dan Indri. Hari ini kita semua ada di perjalanan 26 tahun itu. Tapi sejak tahun pertama sampai 26 ini, banyak hal pasti telah terjadi. Banyak hal pasti telah berubah. Maka sebelum saya membawa nomor ini, saya mau bertanya satu dua hal untuk Edwin dan Indri. Edwin, ya, waktu Anda menikah presidennya siapa? Kayaknya Gus Dur deh ya, 99 ya. 9. Peralihan dari Soeharto karena itu Krisma ya, Krisma 98, 99 mereka menikah. Peralihan dari Soeharto ke Habibie kali itu. Nah ini lalu kemudian terus sekedar dicek aja dong mereka lupa presidennya siapa ya. Ini pertanyaan saya sih sederhana, waktu itu krisis. Kira-kira harga beras waktu itu berapa sih? Berapa ya? 1.000, 2.000 ya? 5.000. 5.000, oke. Dijawab salah pun gak apa-apa, saya juga gak tahu kok. Satu itu, hanya 2 pertanyaan ini mau mengantar kita begini Bu Bapak. Semua berlalu, harga beras di pasar sekarang berapa? Sekitar 17-20 ribu. Berubah semua. Semua sudah berubah bersama dengan hari-hari yang kita jalani. Maka saya bertanya lagi, Edwin, ini tidak lagi tentang ekonomi. Saya bertanya sekarang tentang perkawinan. Apa yang didambakan ketika 26 tahun lalu, di tengah segala situasi sulit itu, Edwin memutuskan untuk menikah dengan Indri. Apa yang menjadi harapan cita-cita waktu itu? Membangun keluarga bahagia dan bisa langgeng. Ya, cita-citanya keluarga bahagia dan langgeng. Pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua, jawab rame-rame juga nggak apa-apa. Tapi kalau satu mewakili juga nggak apa-apa. Dalam 26 tahun, apakah cita-cita itu sudah terpenuhi? Jawab saja, itu bukan pertanyaan ujian. Sudah sebagian. Sebagian sudah oke, cukup. Ntar ditanya lebih lagi nangis gitu ya. Untuk yang penting kita tahu bahwa ada cita-cita untuk membangun keluarga. Jadi Bapak sekalian, saya mau menyampaikan satu dua hal singkat untuk kita semua. Harapan mulia dari setiap perkawinan Kristiani, terutama Katolik, itu adalah supaya keluarga bahagia, langgeng, sampai maut yang akan memisahkan. Tidak ada lain. Mautlah yang akan memisahkan. Pernikahan suci yang 26 tahun lalu ditentukan, diberkati di hadapan Tuhan. Tapi cita-cita itu Ibu Bapak sekalian dijalani dalam segala situasi. Situasi suka, situasi duka, situasi untung, situasi malang, sakit dan sehat. Maka Paus Fransiskus mengatakan dan menasihatkan keluarga-keluarga Katolik begini: perkawinan Katolik dan perkawinan apapun tidak ada yang sempurna, tidak pasti. Dan hari ini Edwin dan Indri 26 tahun lalu, sakramen perkawinan itu tidak mengubah Anda berdua jadi malaikat.
Benar ya? Sehingga apa yang kalian jalani dalam suka dan duka itu senantiasa ada. Coba tanya aja kepada mereka, berapa kali mereka itu terpuruk, berapa kali mereka mengalami pergumulan di dalam keluarga. Tanya kepada mereka, hanya mereka yang tahu. Berapa kali mereka itu mengalami suka, kebahagiaan dalam hidup. Maka tadi dijawab pertanyaannya adalah sebagian dari cita-cita itu bisa dicapai. Karena tidak ada yang sempurna. Indri menikah dengan Eben bukan manusia sempurna. Eben menikah dengan Indri juga bukan manusia sempurna. Tidak ada suami yang sempurna di dunia, tidak ada istri yang sempurna di dunia, tidak ada anak-anak yang sempurna di dunia, juga tidak ada mertua yang sempurna di dunia. Hanya ada satu pasangan yang sangat berbahagia di dunia. Siapa dia? Adam dan Hawa, karena nggak ada mertua. Hanya mereka, kita ini semua ada di dalam pergumulan hari demi hari untuk menikmati perjalanan hidup perkawinan kita. Kalau tidak ada yang sempurna, lalu apa yang menjadi dasar dari kekuatan ini? Saya mau bilang, dalam perjanjian pernikahan Katolik, mereka dulu berjanji begini. Saya masih ingat kan dari perjanjian nikahnya? Nah itu misalnya satu kali berjanji lalu lupa. Kalau saya mendengar setiap minggu soalnya jadi hafal. Jadi inilah perjanjian itu dikatakan, saya akan setia dalam untung dan menang, di waktu sehat dan sakit. Di seluruh situasi itu, kesetiaan dan cinta tidak pernah bisa ditarik, tidak pernah. Karena kita menikah bukan hanya untuk hal yang membahagiakan, bukan. Tetapi kita menikah untuk menjalani hidup bersama dengan pasangan kita dalam seluruh situasi, mau sakit, sehat, suka, duka, untung dan menang. Di dalam semua situasi itu kita harus jalani bersama-sama. Dan Tuhan mengundang setiap keluarga Kristiani untuk menghayati ini di dalam perjalanan kehidupan. Kalau Tuhan yang mengundang, Tuhan sangat menghargai arti dari nilai perkawinan Kristiani. Tuhan sangat menghargai. Maka kita lihat Tuhan Yesus ketika peristiwa di Kana, pernikahan di Kana, Tuhan Yesus datang. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan itu mulia dan berharga di matanya. Maka perjanjian ini harus dihayati, dihidupi dan dijalani terus-menerus. Eben dan Indri bukan cinta yang membuat perjanjian ini langgeng, bukan. Bukan cinta yang membuat perjanjian pernikahan itu langgeng, bukan. Tetapi perjanjian inilah yang membuat cinta itu menjadi langgeng dalam hidup. Amin, saudara. Karena perjanjian ini maka cinta itu menjadi langgeng sepanjang kehidupan. Karena orang selalu ingat akan apa yang dia, komitmen yang dia bangun 26 tahun yang lalu. Karena itulah maka siang hari ini kita semua hadir. Kita datang untuk turut serta di dalam perayaan syukur. Mereka bersyukur karena 26 tahun telah berlalu dan kesetiaan, komitmen untuk selalu menjadi berkat satu sama lain itu terus mereka bangun. Walaupun itu
kami, ya. Itu pun kita mesti terima, ya. Mesti terima. Dan saya yakin kalau kata pernah itu kita terjemahkan lagi maka pasti beberapa kali. Oke, Edwin sekarang. Edwin pernah dipanggil oleh Indri? Jarang. Jangan. Ya, ini kayaknya balas dendam nih. Kayak balas dendam. Karena tadi jawabnya pertama kayak gitu. Jangan ya. Tidak apa-apa ibu bapak sekalian. Itu wajar saja manusiawi. Saya mau bilang begini. Saya membaca sebuah penelitian di Inggris begini. Bapak Ibu, 26 tahun lalu saya yakin. Saya kalau tanya sekarang, cinta Anda 26 tahun lalu berapa persen? 100? 1000. Oke, 26 tahun kemudian berapa cintanya sekarang? Jangan bilang 1000 ya. Berapa sekarang? 1500. 1500. Yakin Bapak itu 1500? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin sekarang. Oke, ada penelitian yang bilang begini, Ibu Bapak, mereka bilang begini, dulu itu cinta 100, tapi ketika dalam perjalanan perkawinan dia akan berkurang menjadi 30% saja tersisa. Bayang, ini bukan diskon di mall ya, bukan. Tapi cinta itu akan tinggal 30%. Pertanyaannya, 70% diisi dengan apa coba? 70% itu diisi dengan pengertian dan pengorbanan. Benar, Indri, Edwin? Ya. Kalau tidak ada pengertian, kita sampai 26 tahun. Kalau nggak ada pengorbanan, kita sampai sekarang anak duduk di sini. Karena kalau hanya mengandalkan cinta, orang bilang makan itu cinta. Karena nggak mungkin cinta itu. Makanya tadi saya bilang perjanjian itu yang melanggengkan cinta dan bukan sebaliknya. Karena orang tidak mengandalkan cinta saja dalam hidup bangsa. Maka hari ini kita dalam perayaan syukur ini kita melihat sebuah kesaksian untuk kita semua dalam perjalanan kesetiaan yang mereka bangun dengan jatuh bangun yang sudah mereka lalui bersama-sama. Maka hari ini mereka pun bisa membaharui komitmen kesetiaan itu untuk lagi berjalan sampai mau memisahkan mereka. Saya pesan yang terakhir saja, Edwin dan Indri, ingat hari ini baik pengantar ini bagus sekali dipilihkan oleh Indri ya. Dia buat buku ini, saya minta dibuatkan buku dan dia buat bagus sekali. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih, itu kata Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. 26 tahun lalu Tuhan memilih Edwin untuk menjadi hadiah terbaik bagi kita. Dan Tuhan memberi Indri sebagai pemberian terbaik untuk Edwin. Maka sekarang kalian berdua yang sudah saling memilih ini, belajar untuk selalu setia. Belajar untuk memperhatikan melihat perkawinan ini sampai maut yang memisahkan. Sebab apa? Sebab orang tua Edwin, Mama Saurta yang melahirkan kamu itu tidak kamu pilih. Tidak. Aurel dan Salman di sini juga anak-anak yang lahir dari sini tidak juga kamu pilih. Tidak pernah memilih saya punya anak di sini. Tidak pernah, kita semua. Tetapi hanya pasangan yang ada di sampingmu itu yang kamu pilih. Maka kelak orang tua pergi, anak pergi, yang akan tinggal bersamamu adalah pasangan itu. Itulah yang harus kamu jaga, rawat, pelihara, dan jalani bersama-sama sampai maut yang memisahkan. Amin. Ibu bapak, mari kita berdoa untuk mereka yang hari ini akan membaharui janji komitmen kesetiaan mereka supaya perkawinan ini langgeng, tahan uji, dan akan sampai pada akhirnya. Tuhan